Oke, perkenalkan, nama saya Yeremias Alifan Syukur, saya mahasiswa di Stipa Santu Sirius Ruting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Saya membahas materi ini guna memenuhi tugas PPKN. Yang pertama, latar belakang. Pada masa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan gigi dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, tampaknya kehilangan gairah, sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dan hak. Yang berikut latar belakang historis, sosiologis, dan politik harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pertama, historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia. Selanjutnya tentang Revolusi Amerika, Magna Carta, dan Revolusi Prancis. Magna Carta piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, sehingga balasan atau bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang berikut Revolusi Amerika tahun 1276, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadikan negara merdeka. Yang ketiga Revolusi Prancis tahun 1789, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut, yang menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Yang keempat, secara sosiologis. Dari gejala sosiologis, berbagai gejolak masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Yang berikut esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Agama jadi secara agama itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat itu penerapan atas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Pertahanan dan keamanan, pelaksanaan Sigma Carta, TNI Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan penduduk. Yang berikut pengaturan status asas dan syarat warga negara. Status Georgi Jelinek mengumumkan 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif, warga negara dan diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif, negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif, negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif, kewajiban warga negara untuk menaati segala perintah negaranya. Selanjutnya, asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ada 4 asas kewarganegaraan. Asas yang pertama itu asas ius sanguinis. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diperlukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal. Asas ini yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang ketiga, berikut kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Ada 8 syarat kewarganegaraan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sesudah kawin pada waktunya mengajukan permohonan bertempat tinggal di wilayah sendiri, paling singkat 5 tahun atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang berikut pajak dan manfaat sebagai satu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Yang pertama, pajak adalah salah satu syarat dalam hidup bernegara. Sikap negara membutuhkan pajak dari rakyatnya, karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara. Manfaat yang pertama, membiayai pengeluaran negara. Pajak memilih manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating. Contohnya pengeluaran pajak proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran produktif. Pajak dapat membiayai pembayaran produktif, di mana pembayaran produktif adalah pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran, pengairan, dan pertanian.